Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah وفي هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. هذا المساء سنستمر ما قد درسنا في لقائنا الماضي. في لقائنا الماضي وصلنا إلى تمارين الدرس السابع. في لقائنا الماضي وصلنا إلى تمارين الدرس السابع، أليس كذلك؟ Kita di pertemuan yang lalu sampai di latihan pelajaran ke-7. Ya kan Ibu ya? Walam nantahi minat tamarin, dan kita belum selesai dari tamarin. Ya kan Ibu ya? Iya. Tamarin itu aslinya mamnu' minas sharf, ya kan Ibu ya? Mirip polanya dengan mafa'ilu, tamarinu, mafa'ilu, seperti mafatihu, ya kan Ibu ya? Atau fa'alilu, sebenarnya itu. Itu mamnu' minas sharf. Tapi mamnu' minas sharf itu sebenarnya boleh kasrah tidak? Boleh. Mamnu' minas sharf itu boleh tidak diharakati kasrah? Sebenarnya nggak boleh, tapi Sebenarnya nggak boleh, tapi ada dua kondisi pengecualian, jadi boleh kasroh. Seperti tadi, dua kondisi itu tadi saya sebutkan. Yang pertama tadi kita gunakan sebagai mudhof, tamarinud darsis sabi', latihan pelajaran ke-7. Berarti tamarin sebagai mudhof, ya kan Ibu ya? Kalau sebagai mudhof berarti boleh kasroh. Tadi ila tamarinid darsis sabi'. Dan keadaan pengecualian kedua kalau diawali al. Al, jadi at-tamarin. Jadi maka tadi boleh kasroh juga. Walam nantahi minat tamarini. Nah, gitu kan namanya. Kalau selain dalam dua kondisi itu nggak boleh kasroh. Kalau majrur tandanya fathah. Masih ingat kan Ibu ya? Insyaallah. Alhamdulillah jami'an. طيب إلى أي تمرين وصلنا في يوم الأربعاء؟ Halo? Ustaz. Ila ayyi tamrin, sampai latihan berapa? Wasolna fi yaumil arbi'a. Intahaina minat tamrinil khamis. Kita kemarin sudah selesai latihan 5. Alaysa kadzalik? Bala. Wa dakhalna fi amthilati at-tamrin as-sadis. Dan kita kemarin sampai di contoh-contoh dari latihan 6. Ya kan Ibu ya? Iya. Latihan 6 ini sebenarnya terkait tentang apa? Kalau kita lihat contoh-contohnya, terkait dengan penerapan kana dalam susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu tentang kana? Kana itu seperti laisa yang kita pelajari di awal-awal bab ini, bab semester ini, yang kita pelajari di awal-awal semester ini. Kita kemarin
sempat mempelajari laisa, dan ini di bab ini kita mempelajari kana. Kana itu bisa diterapkan pada jumlah ismiyah. Kana itu bisa diterapkan pada jumlah ismiyah, aslinya mubtada dan khobar. Tapi ketika ditambahkan kana di awalnya, bukan mubtada dan khobar lagi, ya kan Ibu ya? Tapi Iya. ismu Ismu kana kana. dan khobaru Khobar kana. kana. Ismu kana keadaannya Marfu. marfu. Kalau khobaru kana keadaannya Mansub. mansub. Ahsantun. Nah, kemarin kita sudah membaca beberapa misal di at-tamrin as-sadis ini. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli ini jumlah ismiyah atau fi'aliyah? Ismiyah. Ismiyah. Khobarnya mana? Fil fasli. Fil fasli. Ahsantun. Nah, al-mudarrisu itu mubtada, kemudian fil fasli itu aslinya harful jar dan ismun majrur. Dan rangkaian jar majrur itu merupakan syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah fi mahalli raf'in khobar. Syubuhul jumlah, rangkaian syubuhul jumlah ini dalam keadaan rafa sebagai khobar. Karena khobar dari mubtada selalu marfu sama dengan mubtada. Tapi kalau ketika kita tambahkan kana di awalnya, dengan kana al-mudarrisu fil fasli, kana al-mudarrisu fil fasli, nah kana itu fi'il madhi naqis, kemudian al-mudarrisu jadinya ismu kana, ya kan Ibu ya? Kemudian fil fasli itu jar majrur syibhul jumlah fi mahalli nasbin khobaru kana. Kalau di sini fil fasli yang kedua di sini fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab karena sebagai khobaru kana. Berbeda dengan fil fasli yang pertama al-mudarrisu fil fasli. Kalau fil fasli yang pertama itu fil fasli itu dalam keadaan rafa karena sebagai khobar dari mubtada. Ya kan Ibu ya? Kalau fil fasli yang kedua sebagai khobar dari kana, maka fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Gak bingung kan Ibu ya? Kalau secara penulisan tidak ada perbedaan, ya kan Ibu ya? Di sini. Kalau secara lafaz, secara tulisan harokat tidak ada perbedaan sama sekali karena i'rabnya itu i'rab mahalli. Syubhul jumlah itu syubhul jumlah. Itu i'rabnya i'rab mahalli. I'rab mahalli itu perubahannya itu hanya pada keadaannya saja, bukan pada lafaznya. Itu kan Ibu ya? Jadi fil fasli itu yang pertama itu dalam keadaan rafa, sedangkan fil fasli yang kedua dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Belum. Alhamdulillah sudah banyak yang hadirat. Ahlan wa sahlan wa Zuhrah wa Ayu dan Nabila. Baik, kita kemarin juga sudah membaca al-mithal ats-tsani, at-tullabu fil maktabati. Ini sama. At-tullabu sebagai mubtada, fil maktabati itu fi-nya harful jar, al-maktabati ismun majrur. Dan rangkaian jar dan majrur ini sebagai syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobarun. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Kalau kita tambahkan kana, jadi kana tullabu fil maktabati. Kana itu fi'lun madin naqis, fi'lun madin naqis mabni 'ala al-fathi. Jadi kana. At-tullabu kedudukannya sebagai apa, Ibu? Isim kana. Ismu kana bagaimana keadaannya? Marfu. Marfu. Ahsantunna. Kemudian khobaru kananya mana? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jar majrur. Ini syibhul jumlah fi mahalli Nasbin. fi mahalli nasbin. Kenapa? Khobaru kana. Dalam keadaan nasab karena sebagai khobaru kana. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau bingung silahkan ditanyakan Ibu. Al-mithal ats-tsalits. Contoh yang ketiga Ibu. Ummi fil matbakhi. Ummi fil matbakhi. Ummi kata di sana sebagai mubtadaun marfu'un. Ya kan Ibu ya? Tanda rafa'nya muqaddarah. Tanda rafa'nya muqaddarah. Alama qabla al-ya.
Wa huwa mudhaf. Ya atau ya? Iya. Iya. Kata ummi, ummunnya adalah mubtada marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf, selain sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Ya. Iya, mutakalim. Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya mutakallim itu fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Dan fil matbakhi, fi itu harful jar, kemudian al matbakhi ismun majrur, tanda jarnya kasrah. Dan rangkaian jar dan majrur merupakan syubuhul jumlah fi mahalli, dalam keadaan fil matbakhi untuk yang ini dalam keadaan apa Ibu? Syubuhul jumlah fi mahalli Marfu. Raf'in. fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Kenapa kok dalam keadaan rafa? Karena sebagai Khobar mubtada. khabar dari mubtada tadi. Gitu ya, Bu ya. Khabar mubtada Sedangkan kalau kita tambahkan kana, jadinya kanat ummi fil matbakhi. Kanat. Kenapa pakainya kanat? Bukan kana. Kanat karena karena ismnya muannas. Itu muannas. Makanya pakai tak taknis. Kanat. Kanat gitu ya, Bu ya. Kanat ummi fil matbakhi. Kanat ini fi'lun madin naqis mabniun ala mabniun ala al-fathi, tetap mabniun ala al-fathi. Kanat. Kemudian ummi, kembali lagi itu sebagai ismu kanat. Ismu kanat marfu', ya kan Ibu ya? Iya. Ismu kanat marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, tidak nampak dhammahnya karena sudah ditempati kasroh. Kasroh untuk penyesuaian bunyi dengan ya mutakalim. Sedangkan dia juga sebagai mudhaf. Jadi ismu kanat marfu' wa huwa mudhaf. Sedangkan ya'ul mutakallim sebagai mudhafun ilaihi mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Atau dibalik, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Enggak masalah. Kemudian fil matbakhi itu jar dan majrur. Huruf jar dan ism majrur syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah dalam keadaan apa di sini? Fil matbakhi yang kedua ini Mansub. fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena Khobar kana. khabaru kanat. Khobar kanat. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Adunnuhu la yujad. Tidak ada pertanyaan kan Ibu ya? Sallallahu warana jami'an. Baik, kemarin kita untuk latihannya ini, soal-soalnya belum ada yang kita jawab sama sekali kan Ibu ya? Belum. Ya, berarti kita jawab sekarang Ibu. Kita mulai. Ibu Amalia, perasaan tadi ada tulisan mustami'. Sekarang nggak mustami'. Asik. Iya, Ustaz. Bisa jawab ya. Berarti kita mulai dari Ibu Amalia. Tafadhali raqam 1 al-mudiru fi hurfatihi. Kalau kita tambahkan kana, jadi sebenarnya tinggal tambahkan aja, nggak ada perubahan ini. Ustaz, diulang Ustaz. Soalnya saya kemarin nggak ngikutin jadi agak blank. Seperti contoh saja. Seperti contoh di sana, contoh di atas itu al-mudarrisu fil fasli. Kemudian kita tambahkan kana, jadi kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqaiq. Nah, tambahan kalimat di akhir itu sudah ada di sana. Jadi sebenarnya secara lafaz tidak ada perubahan. Perubahannya kan secara mahalli. Oh, berarti kana
kanal mudiri Kanal, fi masa coba kana ismu kana itu? sebentar Ustaz. Mikir dulu Ustaz. Hmm, Kan dia nah, dalam keadaan kanal mudiru fi fi ghurfatihi. lanjutkan. Fi ghurfatihi qabla saati. Qabla Ati. saati. Tanwin tidak? Kenapa tidak tanwin? Nggak tahu Ustaz. Lupa Ustaz. Di pelajaran bab 5 semester 1 dulu. Terkait tanwin atau tidak tanwin itu pengaruhnya apa? Lupa Ustaz. Afwan. Tanwin atau tidak tanwin itu pengaruhnya ada al atau tidak, ya kan Ibu ya? Oh iya. Ma'rifah atau nakir. Enggak, bukan ma'rifah nakiroh. Ada al atau tidak. Nah. Oh. Berarti ini qabla sa'atin. Qabla sa'atin. Ahsanti. Qabla sa'atin. Berarti Kanal mudiru. kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Ahsanti. Kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Fatahallah alaik. Secara lafaz tidak ada perubahan sama sekali. Karena perubahannya dalam mahal, dalam kondisinya saja. Fi ghurfatihi, jadinya dalam keadaan nasab. Kalau yang sebelumnya dalam keadaan rafa, jadi dalam keadaan nasab. Karena ini berarti khobar. nggak ada perubahan dalam penandaannya, cuman dalam keadaannya aja Ustaz. Nah, karena di sini khobarnya berupa syibuhul jumlah. Berbeda kalau khobarnya berupa satu isem saja. Misalkan al-mudiru jadidun, kan al-mudiru jadidan. Nah, itu kalau khobarnya satu isem saja. Tapi kalau rangkaian syubuhul jumlah atau jumlah, syubuhul jumlah atau jumlah, yaitu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi tidak ada perubahan dalam bentuknya, perubahannya hanya dalam mahal, dalam kondisinya saja. Ini dalam keadaan apa, dalam keadaan apa. Gitu ya, Bu ya? Oh, dalam hal ini ya fi ghurfatihi itu ya Ustaz ya. Naam, fi ghurfatihi. Kalau yang pertama al-mudiru fi ghurfatihi, al-mudiru mubtada marfu', fi ghurfatihi itu syubuhul jumlah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Karena sebagai khabar dari mubtada. Sama-sama dalam keadaan rafa. Kemudian kalau kita tambahkan kana al-mudiru fi ghurfatihi. Al-mudiru jadinya sebagai ismu kana fi ghurfatihi, ini syubuhul jumlah ini jadinya sebagai khobaru kana, ya kan Ibu Pak? Iya Ustaz. Dan khobaru kana itu selalu mansub atau dalam keadaan nasab. Jadi ini fi mahalli nasbin. Jadi berubah kondisinya. Kalau bentuknya tidak ada perubahan. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. Allah kunna jami'an. Nastamir. بعدها وأيو تفضلي رقم 2 الوزير كان الوزير في لندن قبل أسبوع. أحسنتي. كان الوزير في لندن قبل أسبوع. فتح الله عليك. Tidak ada kendala Bu Ayu ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. فتح الله عليك. نستمر بعدها Mbak Eka رقم 3 تفضلي. Kanal atiba'u Yang mana? Ayo, رقم 3 رقم 3. salasa. Oh, kana akhi fi Makkah. Qabla arba'ati ayyamin. أحسنتي. كان أخي في مكة قبل 4 أيام. فتح الله عليك. كان أخي في مكة قبل 4 أيام. Ini nampaknya juga nggak ada kendala Mbak Eka ya. Nastamir ba'daha. Bu Yuli dan Mbak Hani nampaknya lam tahdura. La bas, yassarallahu amrahuma. Ba'daha Bu Heti, tafadhali Bu Heti, raqam 4. Kanal Atibba'u Kanal atibba'u fil mustasfa qabla 3 sa'atin
Qabala itu bacanya apa, Om? Qabala apa? Qabla salasa Masa sa'atin. kalau salasa itu lamnya panjang. Kalau itu Oh, lamnya pendek, kita kira-kira apa? salasa. Salah. Kalau salasa itu lamnya panjang. Salas. Oh, Kalau lamnya pendek seperti itu bacanya apa? salsa. Enggak. Ah, qabla thuluthi sa'atin. Kursi. Tulus, apa makna tulus? Sempat kita baca kemarin di Hewar kalau tidak salah. Sulusi. Sepertiga. Ustaz. Sepertiga. Oh, Tulus, sepertiga. sulusun. Oh iya, Ah, sulusi. qabla thuluthi. Sa'atin. Ahsanti, iftahna alaik. Thuluthi sa'ah. Qabla thuluthi sa'ah. Berarti 20 menit yang lalu gitu ya. Qabla thuluthi sa'ah. Per 3 jam kan 20 menit kan ya? Iya. Nah, kalau dalam fikih ini istilah pecahan ini banyak dipelajari ketika pembahasan bab faraid. Faraid. Nah, hitung-hitungannya kan pecahan kan Ibu ya? Bab apaan itu, Ustaz? Faraid, waris. Oh, waris. Oh. Ibu dulu ada yang pernah sekolah di Aliyah? Nggak ada sama sekali. Halo? Nggak ada yang dulu sekolah di madrasah Aliyah gitu nggak ada? Nggak Kita apa-apa. anak gaul lah, kita anak gaul. SMA semuanya, Om? Masya Allah. Astaghfirullahaladzim jami'an. Kalau di madrasah Aliyah kalau nggak salah ada pembahasan itu. Kalau tidak salah. Kata yang pernah sekolah di madrasah Aliyah, saya juga masalahnya nggak sekolah di madrasah Aliyah. Katanya saja. Tayyib. Ya meskipun ya alhamdulillah meskipun bukan anak pesantren itu berarti ada yang mempelajari faraid. Kalau kata para ulama, bukan kata Rasulullah, itu ilmu yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah ilmu faraid. Ilmu waris. Ilmu waris itu makanya zaman sekarang ini kan sedikit sekali yang memperhatikan hukum waris ya kan Ibu ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Tayyib. Nastamir. Tadi kanal atibba'u fil mustashfa. Oh ya ini muhasabah agak sedikit melenceng tapi saya ingin menyampaikan. Ibu-ibu meskipun misalkan kalau misalkan ingin anak kita di pesantren misalkan kemudian nanti ingin menjadi seorang ustadz atau seorang ulama gitu anaknya tetap harus dikenalkan dengan matematika dari kecil. Setidaknya matematika dasar. Yang pecahan-pecahan seperti itu. Itu karena itu sangat dibutuhkan ketika membahas fikih. Fikih itu banyak sekali membahas tentang matematika. Kalau nggak paham matematika repot, betul. Repot. Dari sejak awal membahas tentang air 2 kullah itu. Air 2 kullah itu sebanyak apa? Kalau dihitung bejana misalkan, kalau bejananya silinder seperti apa ukurannya? Kalau bejananya kotak, kalau bejananya trapesium gimana ini? Terus kemudian membahas tentang zakat. Terus kemudian membahas tentang hukum waris. Itu semuanya hitung-hitungan. Kalau misalkan nggak paham matematika itu, setidaknya matematika dasar itu repot sekali. Saya pernah sedikit ya belajar bareng lah sama. Ketika itu saya sudah lulus, tapi ada teman-teman rumah tahfidz yang masih di Libya itu pengen belajar fikih bareng gitu. Nah itu membahas tentang menghitung ukuran bejana. Itu kita otomatis pakai matematika. Banyak yang nggak nyambung gitu. Hitungannya pecahan-pecahan seperti itu. Repot seperti itu.
Jadi meskipun kita ingin mengarahkan anak kita misalkan fokus di agama, tapi kalau sebisa mungkin tetap dikenalkan dengan matematika, setidaknya matematika dasar. Gitu ya, Beb ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, nastamir. Raqam 5. Tadi Bu Heti ya. Berarti sekarang Bu Zuhrah. Tafadhali Bu Zuhrah, dicoba Om. Bu Zuhrah bisa bersambung dengan kita? Baik, tafadhali. Nolak Ustaz. Cuma saya mungkin belum nyambung ini gimana ya, saya coba aja deh. Nggak apa-apa, dicoba. Bismillah. Ini ditambahi kana di depannya gitu ya. Atau libatu film kanal tolibatu fil maktabi Fil maktabati. fil maktabati qabla qalilin. Jayid. Coba pertama, at-talibatu itu mudzakkar atau muannats, Om? Pelan-pelan. Muannas. Muannats. Kalau muannats biasanya fi'lun madinya itu asli tidak ada tambahan sama sekali atau ditambahi huruf yang menunjukkan muannats. Misalkan kalau zahaba itu kan untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats apa, Om? Katabu. Kalau hiya apa? Zahabat itu. Zahabat, katabat. Ya kan ya, Bu ya? Ini kana itu juga fi'lun. Kana itu juga fi'lun. Jadi kalau misalkan ismu kananya muannas, kita juga harus menambahkan ta ta'nis. Gitu, Om ya? Jadinya kanat, ahsanti. Jayid. Kanatit talibatu. Gitu, Om ya? Fil maktabati qabla qalilin. Allah alaik. Gak bingung kan, Om ya? Ya bingung sih, cuma ikutin sana dulu. Allah alaik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Rekaman yang kemarin hari Rabu belum ada ya, Ustaz? Naam, ini sebenarnya sudah ada tapi belum saya share. Hari itu malam itu sudah saya upload, tapi belum saya share di grup memang. Insya Allah nanti saya share. Insyaallah. Itu kemarin kita hari Rabu itu hanya membahas tamarin saja, dari tamrin 1 sampai tamrin 5. Ya kan Ibu ya? Latihan 1 sampai 5. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir Ibu sekalian? Nastamir. Naam. Itu yang contoh yang di atas tuh yang 1 2 3 yang contoh. Naam. Itu yang pertama itu kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi ya Ustaz ya. Naam, khamsi. Khamsi Khamsi apa? Dako. Nah itu saya lupa Ustaz. Apa Daqoi. Nah itu apa ya Ustaz? Daqaiq itu jamak dari daqiqah. Daqiqah. Mau ada daqiqah Ibu? Menit. Menit. Iya. Daqiqah. Daqaiq qabla khamsi daqaiq. Daqaiq itu majrur tapi tanda jarnya fathah. Kenapa demikian? Majrur tapi tanda jarnya mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf karena satu sebab atau dua sebab? Satu. Satu sebab. Ma huwa? Apa tuh? Sigoh. Salah ya. Sighah muntaha jumu. jumu'. Jadi ini pola jamak yang menunjukkan banyak. Daqaiq. Assalamualaikum jami'an. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu? لا يوجد؟ أظنه لا يوجد. نستمر إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك التمرين السابع. Halaman berikutnya di sana ada latihan ke-7. Apa di sana perintahnya? Ta'ammal atau ta'ammalil amthilata. Perhatikan contoh berikut ini. Tsumma qra'il jumalal atiyata. Kemudian
bacalah susunan-susunan kalimat di bawahnya ma'a dhabtil mimi wal hurufis sakinatil ukhra. Dengan mengharokati mim. Mim, ini mim jamak dan huruf sukun yang lain. Jadi ini pembahasan sebenarnya terkait dengan iltiqa'us sakinain yang kita bahas kemarin, Ibu-ibu. Masih ingat kan Ibu-ibu ya? Iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain itu kalau hurufnya normal, bukan huruf mad, itu maka harus ada penyesuaian harokat. Kalau hurufnya huruf mad, huruf sukun yang pertama itu huruf mad, maka tinggal dihapus secara lafal saja. Tapi kalau hurufnya sama-sama normal, bukan huruf mad, maka harus ada penyesuaian harokat. Bisa sukunnya itu berubah menjadi kasroh, dan itu kebanyakan. Bisa berubah menjadi, apa Ibu? Bisa menjadi dhammah. Itu dalam dua kondisi, yaitu mim jamak dan wawul jamaah. Ya kan Ibu ya? Dan bisa berubah menjadi fathah. Bisa berubah menjadi fathah dalam dua kondisi juga. Kondisi yang pertama, yaitu huruf min. Min itu jadi mina. Kemudian kondisi yang kedua hanya ada pada mushaf ketika kita menyambung dua ayat alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi alif lam mim ma. Gitu ya Bapak. Baik. Ini perintahnya cuma ta'ammal. Kemudian suruh membaca. Kita langsung saja kalau begitu. Kita coba baca satu persatu Ibu ya. Ibu-ibu yang baca. Nggak perlu dibaca sama-sama. Jadi dibaca kalimat yang pertama, susunan kalimat yang pertama, kemudian dibaca susunan kalimat langsung yang terakhir Ibu-ibu sekalian. Aslinya kan di sana, maksud saya bagaimana? Jadi ini aslinya, ya kan Ibu ya? Ini lafaz aslinya. Dia dibaca sukun mimnya. Aqra'tum, ara'aitum, alakum, kharajat, dan man. Ini semuanya sukun dibacanya, ya kan Ibu ya? Tapi untuk yang kedua ini, ini kondisi aslinya, tapi dibacanya jadi yang terakhir ini. Ya atau ya, Ibu? Bingung tidak maksud saya? Iya. Saya masih bingung, Ustaz. Maksudnya dibacanya yang terakhir aja, Ustaz. Jadi nanti Ibu bacanya yang pertama, habis itu loncat langsung yang kedua, yang ketiga gitu aja. Yang tengah itu nggak usah dibaca, karena yang tengah itu aslinya, itu harokat aslinya, tapi cara membacanya tidak seperti itu. Ya kan Ibu ya? Iya. Cara membacanya itu yang terakhir ini. Ya atau ya? Iya. Nggak bingung nih Ibu ya? Kita coba dari Bu Yanti, tafadhol Bu Yanti. Raqam 1. Aqra'tum hadzal kitaba? Aqra'tumul Qur'ana? Ahsanti. Ma makna aqra'tum hadzal kitaba? Aqra'tum, apakah kamu sudah membaca kitab ini? Mana yang artinya tidak mana? Enggak ada. Tidak. Apakah kalian telah membaca kitab ini? Kalau aqra'tumul Qur'ana? Apakah kalian sudah membaca Quran? Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. طيب افتح الله عليك نستمر بعدها Nabila, gimana ini kabarnya Nabila? Suaranya sudah bisa bersambung belum Nabila? Masih ditutup mikrofonnya. Kalau belum bisa bersambung, nastamir ila Bu Amalia, tafadhali raqam 2. Iqra'i, tafadhali. Masih belum ngerti sih, coba ya dulu ya Ustaz ya. Ara'aitum hamidan. Ara'aitum hamidan, kemudian dibacanya ara'aitumul mudarrisu. Ara'aitumul mudarrisu. Baik, al-mudarrisu itu kedudukannya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa?
Objek. Maf'ulun bih ya? Maf'ulun, Bih ya. Objeknya ya? maf'ulun bihi. Iya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu marfu' atau majrur? Sub. Mansub. Maf'ulun bihi itu marfu' atau majrur? Ara'aitumul mudarrisa. Ara'aitumul mudarrisa seperti yang awal tadi. Ara'aitum hamidan, hamidan. Oh iya. Fathah. Astagfirullah. Kan awalnya kan ara'aitum hamidan. Kemudian ara'aitumul mudarrisa. Sama seperti yang di atas Aqra'u ya Quran. Naam, jayyid, fatahna alaik. Bu Amalia bingung tidak? Kenapa kok yang di awal di sana dibacanya ara'aitum, mimnya sukun? Sedangkan Itu yang yang- terakhir kenapa kok mimnya jadi dhammah ara'aitumul mudarrisa? Bingung tidak? Itu yang kalau nggak salah yang di awal pelajaran 7 yang yang kalau pertemuan dua sukun itu ya Ustaz. Naam, Anda menghindari iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Tum itu mimnya sukun aslinya, kemudian bertemu dengan al sukun juga, ya kan namanya? Maka itu Iya, dihindari dengan penyesuaian harokat. Tahlahanai. Ya bingung kan namanya? Ya insyaallah. Nastamir. Alaik ba'daha setelah Bu Amalia, Bu Ayu tafadhali raqam 3. Alakum hadzal baitu. Alakumul baitu. Alakumul baitu, ahsan. Tahlahanai. Nggak ada kendala ya. Kalau al baitu ini kedudukannya sebagai apa? Ya Arabnya sebagai apa? Al baitu yang terakhir. Oh, al baitu. Al baitu mubtada muakhir ya, Ustaz. Mubtada muakhir. Kalau yang al baitu yang di awal, alakum hadzal baitu. Al baitu di awal badal. Badal, ahsanti. Hadza itu sebagai mubtada. Sedangkan al baitunya sebagai badal. Tahlahanai. Nggak bingung ya? Insyaallah. Baik, nastamir ba'daha. Mbak Eka, tafadhali raqam 4. Kharaj. Ini langsung aja Ustaz. Naam, emang mau kemana lagi? Kharajat Aminatu. Jayyid, semua. Kharajatil bintu. Ahsanti. Kharajat Aminatu, kharajatil bintu. Tahlahanai. Kenapa kok Aminatu dan al bintu itu kenapa kok tandanya dhammah? Karena fa'il Karena fa'il itu selalu marfu'. marfu'. Fatahna. Kharajat Aminatu, kharajatil bintu. Kenapa di sana ada tambahan tak? Aslinya kan kharaja gitu kan. Karena Aminatunya itu Karena fa'ilnya mu'annats. Mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annats. Fatahna. Nastamir. عندها كمالك أبو هاتي تفضلي رقم 5. Ya. Oh, bukannya Bu Hani ya? Mbak Hani sudah hadir apa? Oh, lam tahdur. Wow. Salah ngitung ini kayaknya. Salah ngitung, Mama. Jadi siapa? Ya Bu Heti. Bu Heti. Belum datang Bu Emang Hani. sebenarnya tadi siapa? Bukan Bu Hani. Oh, Bu Hani nggak ada ya? Oh, Masya Allah. Belum. Lam tahdur. Man hadzal waladu. Man hadzal waladu? Manil wala. Manil? Apa? Ini saya yang putus koneksinya atau memang berhenti ini? Manil waladu, fatahna alaik. Manil waladu. Fatahna alaik. Ma ma'na man hadzal waladu? Anak siapa ini? Bukan anak bukan siapa. ya? Siapa? Bukan.
Siapa anak ini? Siapa anak ini? Jadi kalau dibolak-balik bahasa kita kan beda-beda. Anak siapa ini? Atau siapa Sama anak aja, ini ya? Enggak lah. Anak siapa ini sama anak siapa ini sama apa tadi? Siapa anak ini kan beda kan, Mbak? Beda. Beda loh. Kalau anak siapa ini nanyain orang tuanya, kalau siapa anak ini nanyain anak tersebut kan gitu ya. Iya. Beda loh. Kalau man hadzal walad maknanya apa? Apa makna? Siapa anak? Oh iya deh. Siapa? Apa? Anak Man yang mana? hadzal walad. Salah lagi. Man, ma mana man? Man, ma makna man? Siapa? Siapa? Man, ma makna man, Bu Heti? Halo. Oh, siapa? Siapa? Siapa Iya. gitu kan ya? Siapa? Jadi siapa anak ini gitu kan ya? Siapa anak ini? Ya. Gitu. Nggak bingung ya? Tahallah alaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Berarti tadi yang latihan 6. Yang latihan 6, kenapa Om? Yang nomor 5 itu bacanya berarti kanatit tolibatu gitu ya? Naam, kanatit talibatu. Naam, aslinya kanat sukun karena bertemu dengan sukun lagi jadi kasroh, gitu kan, Mbak? Ya. Kanatit talibatu. Jadi selain 4 kondisi itu semuanya berubah jadi kasroh pasti. Gitu, Mbak. Soalun akhir, ada pertanyaan yang lain, Ibu? لا يوجد أظنه لا يوجد نستمر الصفحة بعدها ini hanya penekanan saja masih terkait dengan tamrin as-sabi' tadi latihan 7 di sana mempertegas lagi di sana iltiqa'u sakinain suara saya putus-putus tidak Ibu? Enggak. Tidak ya alhamdulillah. Saya minta maaf Ibu sekalian. Tadi saya tanya putus-putus atau tidak. Ibu bilang nggak putus-putus, tapi ternyata langsung putus. Ternyata kuota modem saya habis barusan. Baik, yang serolah murona nggak masalah. Sekarang lancar kan Ibu ya? Lancar Ustaz. Alhamdulillah. Nastamir. Jadi halaman ini mempertegas pembahasan iltiqa'u sakinain tadi. Pertemuan dua sukun. Jadi kebanyakan kondisi yaitu kalau sukun bertemu sukun itu berubah jadi kasroh. Ya kan Ibu ya? Nah, seperti di sini ada perubahan jadi kasroh di sana. Tapi dalam beberapa kondisi bisa berubah menjadi dhammah, bisa berubah jadi fathah. Berubah menjadi dhammah diantaranya kalau huruf sukun yang pertama adalah mim jamak. Kita coba Ibu, kita coba baca. Kita coba baca satu persatu. Tadi terakhir yang baca siapa? Bu Heti apa? Bu Heti, nah Bu Heti. Berarti sekarang Bu Zuhroh, tafadhali Bu Zuhroh. Rakam wahid. Ini bagaimana nih Ustaz? Dibaca Om, dibaca. Enggak apa-apa dibaca. Coba, dicoba. Akaltum akaltumul mauzan. Tuh bisa gitu kok. Jadi harus berani dulu, coba dulu. Terkadang kebanyakan ibu-ibu seperti itu. Jadi sebenarnya bisa, tapi karena tidak percaya diri. Jadi bukan rendah hati, tapi rendah diri jadinya. Kelamaan ikut Ustaz, tambah pede. Jangan gitu, sebenarnya bisa sebenarnya. Ya, dicoba saja nggak masalah. Gitu ya. Tahallah alaik. Nastamir. Ba'daha setelah Bu Zuhra, Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Rakam 2.
Jalastum fil fasli. Jalastum fil fasli. Fatahallah alaik. Ini tidak ada iltiqa sakinain, tapi tetap sukun. Jayyid, ba'daha nampaknya Nabila belum bisa bersambung suaranya, berarti Busri, tafadhali Busri. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Allah yubarik fi. Wa yahfadhuk. Busri, dicoba nomor 3 Aduh. Dakhal Masjidan. Ahsanti, dakhaltum aslinya dakhaltum al masjida. Tapi karena di sini ada pertemuan dua sukun, ya kan ya? Tum itu mimnya sukun. Ya kan Bu Sri ya? Karena al itu sukun juga. Maka di sana harus ada penyesuaian harokat pada huruf sukun yang pertama, yaitu mimnya. Mim ini kalau bertemu dengan sukun, itu maka mim ini harokatnya berubah menjadi dhammah. Jadi bagaimana, Om? Dakhal dakhaltumu akan berubah jadi dhammah. Dakhaltumul masjida. Aftahullah alaik. Nah, dakhaltumul masjida. Jadi mim jamak ini kalau bertemu dengan sukun lagi, maka tidak sukun lagi mim jamak tersebut. Tapi jadi dhammah. Aslinya dakhaltum jadi dakhaltumul. Masjida. Itu Ibu ya. Dakhaltumul masjida. Naam. Mau tanya, Tafadhali. kalau yang fathah mau kenapa Ustaz? Kalau apa? Dia bentuknya fathah, akhirnya harokatnya Gimana pertanyaannya? Kapan berubah jadi fathah gitu? Mauzanya Ustaz, al-mauzanya kenapa fathah katanya? Oh, al-mauza. Kenapa? Adakhaltumul masjidah, kenapa fathah juga? Kenapa? Kedudukannya, karena kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi selalu mansub, ya kan Ibu ya? Coba kita urutkan, misalkan yang nomor 1. Akaltum akalanya itu fi'lun madin, ya kan Ibu ya? Kemudian tum itu dhamir mutasil sebagai fa'il. Al-mauza sebagai maf'ulun bihi. Jadi lengkap itu fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Dakhaltumul masjid juga demikian. Dakhala itu fi'lun madin. Tum itu sebagai fa'il. Kemudian al-masjidah sebagai maf'ulun bihi. Mansub. Syukran Ustaz. Nah, fatahallah alaih. Hafan. Nastamir, kembali ke Bu Amalia, tafadhali raqam 4. Dengan mustoka ifili. Fahimtumud darsa. Fahimtumud darsa. Ahsant. Fatahallah alaih. Ma ma'na fahimtumud darsa? Apakah saya mereka paham pelajaran ini? Mereka memahami pelajaran. Fahimtumud darsa. Jayyid. Fatahallah alaik. Nastamir. Ba'daha Bu Ayu, raqam 5. Fahimtum darsal fiqih. Darsal? Fiqih. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab itu sebenarnya al-fiqhu. Al-fiqhu. Jadi qafnya itu sebenarnya sukun, Ibu-ibu sekalian. Kalau itu dalam bahasa Arab. Cuman kita kan kadang pengucapannya kan ya. Kalau dulu orang Jawa itu bilangnya fikih. Jadinya bahasa Indonesia jadinya fikih. Jadi aslinya fiqhun, aslinya qafnya sukun. Jadinya bagaimana Bu Ayu? Fahimtum darsal fiqhi. Ahsan. Gitu ya.
fahimtum darsal fiqhi. Fatahullah alaih. Gak bingung kan lo ya? Enggak usah, cuma bacanya aja. Nah, darsa itu sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, al-fiqhi mudhafun ilaih. Fatahullah alaih. Nastamir ba'daha Maika, raqam 6. Halo? Sami'tumul azan. Sami'tumul adhana. Iftahna. Sami'tumul adhana. Iftahna alaih. Gak ada kendala kan mereka ya? Nastamir ba'daha. Nampaknya Bu Yulianisa sudah hadirah. Tafadhali iqra'i raqam 7. Mubasyar. Langsung ya. Raqam 7. iya. Maza akaltum? Ahsanti. Madza akaltum? Ini terkait sukun. Jadi ini tidak ada iltiqa'u sakinain. Madza akaltum? Ahsanti. Iftahna alaih. Nastamir ba'daha Bu Heti. Kembali ke Bu Heti lagi. Raqam 8. Alakum hadis sayyarata. Sayyarata atau sayyarati? Alakum hadis sayyarah. Roh aja udah. Sayyarah. Ta atau ti? Tuh. Tuh. Kenapa tuh? Om disikir tuh. Harus tahu alasannya dong. Coba, ini kan jumlah. Gitu. Ustaz kan selalu gitu, pilih kasro atau fathah, tapi ternyata itu bab. Hati-hati nanti om tiba-tiba saya nggak gitu gimana tuh. Alakum hadhihi sayyaratu. Tapi betul dhammah, tapi alasannya kenapa? Ini rangkaian jumlah ismiyah Ibu sekalian. Ya kan Ibu ya? Doma gitu. Iya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya yang mana? Hadhihi itu mubtada. Lalu khobarnya mana? Khobarnya Syibhul jumlah. lakum. Syubhul jumlah. Lakum itu mubtada. Afan, lakum itu khobar muqaddam. Lakum itu khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan hadhihi itu mubtada muakhir. Lalu as-sayyarah sebagai apa coba? Badal. Oh, badal. Badal itu kan selalu mengikuti keadaan isim yang dijelaskan sebelumnya, ya kan Om ya? Halo. Hadhihi tadi kan sebagai mubtada. Mubtada itu selalu dalam keadaan rafa. Berarti badalnya as-sayyarah juga ikut marfu juga. Gitu Om ya. Jadi mubtada selalu dalam keadaan rafa. Mubtada itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa. Nah, sebagaimana khobar dari mubtada. Gitu kan Om ya? Badalnya as-sayyarah itu badal dari hadhihi, berarti ikut marfu. Gitu Om ya? Alakum hadhihi as-sayyaratu. Fatahullah alaik. Nastamir. بعدها Bu Zuhrah, tafadhali raqam 9. Alakumul kitabah. Pelan-pelan. Alakumul. Betul. Terus? Alakumul kitabu ya. Kalau kitab itu taknya panjang, kitabun. Kalau di sini pendek semuanya, ya kan, Mas? Kalau pendek ini bentuk jamaknya, dibacanya kutub. Oh. Alakumul kutubun. Alakumul kutubu. Kutubu, Santi, tidak tanwin karena ada al, ya kan, ya? Alakumul kutubu, gitu ya. Yakin Om? Yang yakin Om? Bingung bacanya nih, tadi dikirain kitab apa?
Itu kalau kitab itu taknya panjang. Kitabun kan itu ya. Iya, masih belum. Kalau tulisannya pendek seperti itu semua itu bentuk jamaknya itu kutub. Tahan. نستمر عندها وينتي تفضلي رقم 10. Ya Ustaz, nomor 10 ya. Man hadzal rajulu. من هذا الرجل أحسنتي من هذا الرجل طهما عليك من itu khabar muqaddam هذا itu mubtada muakhar ya الرجل badal mengikuti mubtada sama-sama marfu' gitu ya طهما عليك نستمر بعدها نبيلة بوسري تفضلي بوسري رقم 11 nomor 11 Man ya. Ini seperti tadi. Ini pertemuan dua sukun. Man itu aslinya diakhiri sukun. Bertemu dengan al. Ya kan, ya? Ya. Kalau bertemu seperti ini, maka berubah menjadi kasroh. Jadi manil. Manil fat. Manil. Manil fata. Manil fata. Siapa pemuda itu? Manil fata. Gitu ya. Tahmahalaik. Manil fata. جيد tahmahalaik. نستمر عندها Bu Amalia, tafadhali. Raqam 12. Kayaknya ininya rusak Ustaz, tadi kan di mikrofonnya gangguan. Tapi ini nampaknya kedengaran. Waalaikumsalam. Ini ada dua akun. Tafadhali. Iya. Itu buat kata libat salah ya? Libatut darsa. Ahsanti. Kata batit gitu kan ya? Kata batit libatut darsa. Kata bat itu fi'lunnya, at-talibatu sebagai fa'il marfu', ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Katabatit talibatu ad-darsa. Aftahna alaik. Ba'daha Bu Ayu tafadhali raqam 13. Al-mudiratu kharajatil ana. Ahsanti. Aina al-mudiratu kharajatil ana. Aftahna alaikunna jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? هل من سؤال؟ لا يوجد؟ لا يوجد؟ أظنه لا يوجد. نستمر إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك التمرين الثامن. Di sana ada latihan ke-8. Perintahnya ta'ammal atau ta'ammali ma yali. Perhatikan apa yang ada berikut ini. Di sana ini terkait dengan menyambung dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang merupakan fa'il dan dhamir muttasil dalam keadaan nasab yang merupakan maf'ulun bihi. Baik. Di sana kalau kita perhatikan, yang pertama di sana daraba. Apa makna daraba? Memukul. Memukul. Daraba itu sudah mengandung fa'il, ya kan Bu ya? Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Jadi dia telah memukul. Siapa yang dipukul? Di sana maf'ulun bihinya disebutkan berupa dhamir muttasil. Jadi darabahu. Gitu ya Bu ya? Enggak bingung ya Bu ya? Karena itu nambah andi darabahu. Ma makna darabahu? Dia telah memukulnya. Kan gitu ya Bu ya? Ya. Ada hu-nya. Jadi itu lengkap itu. Fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Ya kan ya Bu ya? Bingung tidak? Ya.
Mustamir. Maf'ulun bihinya yang mana Ustaz? Maf'ulun bihnya hu-nya. Kan itu ditambah dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Hu itu kan hanya bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasab. Ya kan Ibu ya? Iya. Hmm. Doroba Sedangkan kan fa'il. fi'lun. Dorobanya fi'lun. Lun. Fa'ilnya mana? Fa'il kan? Hu-nya itu maf'ulun bihi. Fa'il pelan-pelan. Hu itu kan hanya bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasab. Ini kan Om ya? Nggak bisa digunakan dalam keadaan rofa. Sedangkan fa'il itu selalu dalam keadaan rofa. Ya atau iya? Iya. Gini Ibu-Ibu, dulu pernah kita mempelajari dhamir itu berdasarkan nampak atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir bariz dan ada dhamir mustatir. Ya kan Ibu ya? Iya. Ada dhamir bariz, itu dhamir yang nampak, dan ada dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak tapi terkandung dalam suatu kata. Doroba ini mengandung dhamir mustatir, Ibu-Ibu sekalian. Doroba itu mengandung dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang dimaksud apa? Yaitu huwa. Dhamir mustatir yaitu huwa. Huwa itu, nah dhamir mustatir tersebut kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi nggak tertulis, nggak terlafaz juga, tapi terkandung di situ. Dhamir mustatir. Gitu ya. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Gitu ya. Iya. Sedangkan hu itu sebagai maf'ulun. Gitu ya. Nggak bingung ya. Jadi semua fi'lun madin yang huwa, yang pertama kan, dhahaba, kataba, doroba, akala, khoroja, dakhala, itu semuanya mengandung dhamir mustatir takdiruhu huwa sebagai fa'ilnya. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya. Rahmahanakuna jami'an. Berikutnya di sana di bawahnya dorobat itu fi'lun, ya kan Ibu ya? Iya. Sudah mengandung fa'il belum? Sudah. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir juga. Dorobat itu fa'ilnya berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Sedangkan ada tak di sana. Tak itu memang sebagai apa? Kalau bukan dia dhamir. Tak di sana bukan dhamir, tapi hanya sebagai alamatut ta'nis, tanda muannas saja. Itu disebut ta'ut ta'nis. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Tak ta'nis itu bukan dhamir, hanya sebagai alamatut ta'nis. Lalu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Jadi untuk fa'il yang dhamirnya huwa dan hiya itu selalu mustatir, gitu Ibu ya? Kalau kita tambahkan maf'ul dhamir muttasil sebagai maf'ulun bihi, jadi dorobathu, karena ba'di dorobathu. Dorobathu itu lengkap, fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Dorobat itu fi'lunnya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir taqdiruhu hiya, kemudian hu itu sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi artinya kalau gitu pelakunya nih perempuan. Nah, dia telah memukulnya. Nah, berarti dia telah memukulnya. Dia ini yang memukul ini muannas, gitu kan, ya? Mas. Yang dipukul mudzakkar gitu. Berani, Om. Yalah, mungkin yang dorobat itu al-um gitu kan. Kemudian hu-nya itu huwa al-walad. Anaknya. Nah. Ini darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan ya. Tapi untuk sebagai takdib, sebagai adab, pengajaran itu.
Kata para ulama kan gitu. Boleh memukul tapi darbun ghairu mubarrih. Ketika mengajari sholat itu ya. Demikian juga mengajari puasa nih. Itu boleh memukul itu maksudnya darbun ghairu mubarrih. Baik, nastamir. Kalau tadi doroba, jadi dorobahu, ba-nya tetap fathah, ya kan Ibu ya? Dorobat, ba-nya juga tetap fathah. Dorobathu. Ketika sudah masuk ke dhamir mukhatab, maka ba-nya itu tidak fathah lagi. Ba-nya tidak fathah lagi. Jadi dorobta, ya kan Ibu ya? Dulu seperti kita hafalkan kataba. Nah, katabta. Jadi mulai mukhatab sampai akhir itu huruf terakhirnya jadi sukun, jadi mabniun ala sukun. Gitu ya, Bu ya? Dorobta itu fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya ta itu dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Bingung tidak? Iya. Dorobta, dorobanya fi'lun, lalu ta itu dhamir muttasil sebagai fa'il. Kalau kita sambung dengan maf'ulun bihi yang berupa dhamir muttasil juga, jadi dorobtahu. Karena ba'ni dorobtahu. Ma ma'na dorobtahu? Kamu telah memukul dia. Kamu telah memukulnya. Kamu ini mudzakkar, ya kan, Ma? Kamu telah memukulnya. Berbeda kalau misal ini mukhatabah, fa'ilnya mukhatabah. Jadi darabti, ba-nya tetap sukun. Darabti, lalu kemudian kita tambahkan haul ghaib yang sebagai maf'ulun bihi. Jadi karena ba'di. Darabtihi. Ma makna darabtihi? Kamu telah memukulnya. Kamu telah memukulnya. Kamunya muannats, ya kan Ibu ya? Saya tanya Ibu. Kenapa di sana haul ghaib yang aslinya tadi hu jadi hi, padahal katanya dhamir, semua dhamir itu mabni, tidak bisa berubah harokat. sebelumnya harokat kasroh taknya. Jadi mabni itu maksudnya mabni itu tidak bisa berubah harokat karena pengaruh i'rab. Harokat. Karena pengaruh i'rab harus digarisbawahi, tidak bisa berubah karena pengaruh i'rab. Tapi kalau pengaruhnya yang lain itu masih bisa kemungkinan berubah. Seperti di sini pengaruhnya karena penyesuaian bunyi. Ya kan Ibu ya? Bukan i'rab. Ya. Jadi darabtihi sebelumnya kasroh. Kalau misalkan dipaksakan dhammah itu berat untuk lidahnya orang Arab. Darabtihu aneh juga. Habis kasroh, dhammah itu berat untuk mulut lidahnya orang Arab. Jadi darabtihi, gitu ya, Bu ya? Seperti alaihi, ilaihi. Nastamir. Kalau itu tadi mukhatab dan mukhatabah, sekarang mutakallim. Kalau fa'ilnya mutakallim jadinya darabtu. Darabanya fi'lun, tu itu dhamir muttasil sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Lalu kita sambung dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bihi. Jadi darabtuhu karena ba'di. Darabtuhu. Darabtuhu. Ma makna darabtuhu? Saya telah memukulnya. Saya telah memukulnya. Baik. Itu tadi semuanya mufrad Ibu-ibu sekalian. Daraba, darabat, darabta, darabti, darabtu. Kalau misalnya mukhatabun itu fa'ilnya. Fa'ilnya mukhatabun tadi darabtum. Kan Ibu ya? Ya. Darabtum. Antum darabtum. Kalian ya. Antum darabtum. Darabtum darabanya fi'lun. Tum itu dhamir muttasil sebagai fa'il, sah? Sah. Ini kalau kita ingin menyambungnya dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bihi, hu, apakah kita langsung menyambungnya jadi darabtumhu? Enggak. Tidak kan Ibu ya? Sebagaimana kita jadi di bab 7 ini.
Jadinya kita harus menyambungnya dengan waw. Ya kan Ibu ya? Kita menyambungnya dengan perantara waw. Bukan darabtumhu tapi darabtumu. Nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah. Dan sebenarnya intinya di sini adalah ini. Darabtumuhu. Tum kalau kita ingin menyambungnya dengan dhamir maf'ulun bihi, maka harus kita sambung dengan waw sukun. Jadi darabtumuhu, darabtumuha, darabtumuhum. Gitu ya, Bu ya? Ya. Baik. Hal min soal? Ustaz, Ada pertanyaan? Naam? mau tanya, saya bingung sama yang kata tum ini. Tum itu artinya kalian ya? Naam, untuk mudzakkar. Perubahan dari antum. Ya, antum. Antum itu kalau saya suka dengar orang ngomong, antum dari Jadi- mana? Itu kan kamu dari mana? Kan berarti Jadi gini Om, jadi terkadang itu praktek dalam bahasa percakapan kita dengan asli bahasa Arab itu agak berbeda. Kadang-kadang itu orang-orang ini salah kaprah, Om, salah kaprah. Jadi kayak akhwat itu kan aslinya lafaz Arabnya bukan akhwat, tapi akhwat, ya kan Ibu ya? Akhwat, kho-nya fathah bukan sukun, bukan akhwat tapi akhwat. Demikian juga jumu'ah, aslinya jumu'ah tapi sudah jadi lidah kita jadi jum'at gitu. Aslinya jimnya dhammah. Seperti satu rakaat aslinya rakaatun, aslinya sukun rakaah. Iya. Rakaah. Tapi bahasa serapan kita menggunakan yang bentuk jamaknya rakaat. Rakaat itu kan bentuk jamaknya. Rakaat, rakaat. Jadi agak berbeda praktek dalam percakapan sehari-hari orang-orang kita dan bahasa Arab itu agak berbeda. Antum itu untuk jamak sebenarnya. Gitu ya, Bu ya. Antum itu sebenarnya untuk jamak. Mungkin ada niat baik di sana dalam percakapan menggunakan dhamir jamak, mungkin untuk menghormati gitu kan. Biasanya kalau di kita itu kami, meskipun disebutkan kami, kita itu meskipun satu orang, tapi untuk penghormatan kan ya. Gitu kan ya. Dalam bahasa kita mungkin ada seperti itu. Aslinya tunggal tapi disebutkan dengan kata ganti jamak untuk penghormatan. Mungkin maksudnya itu. Tapi sebenarnya kalau kata Dr. Budiansyah yang beliau doktor Nahwu, sebenarnya dalam praktek bahasa Arab tidak seperti itu. Dalam percakapan dalam bahasa Arab itu tidak ada kalau penggunaan dhamir jamak untuk mufrad meskipun dengan niat penghormatan. Tidak ada. Kalau jamak ya jamak, mufrad ya mufrad. Aslinya seperti itu. Gitu Ibu ya? Halo? Assalamualaikum jami'an. Afwan. Nastamir. Di sana ada contoh Ibu. Karena ba'di. Aina at-tullab? Afwan. Aina at-talibul jadid? Ara'aytumuhu? ما معنى هذه الجملة؟ أين الطالب الجديد أرأيتموه؟ Di mana pelajar yang baru itu? Di mana siswa? Naam. Itu apakah melihatnya? Apakah kalian melihatnya? Ahsantunna. Jadi aslinya kan ara'aitum lalu ditambah hu ya kan Ibu ya? Ini ara'aitumuhu. Naam. Nastamir raqam 2. Karena ba'di. Aina al-hayyatu? Aqtaltumuha? Ma ma'na aina al-hayyatu? Aqtaltumuha? Ular itu. Di mana ular itu? Aqtaltumuha? Apakah kalian membunuhnya? Apakah kalian telah membunuhnya? Nah, aslinya qatala, qataltum. Aslinya qataltum. Kemudian ditambah dengan ha. Jadi qataltumuha. Jadi di sana seperti saya maksud tadi, saya sampaikan tadi beberapa contoh. Sebenarnya ini tidak hanya bersambung dengan hu saja. Yang penting bersambung dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bihi, maka harus ditambah waw, disambung dengan waw.
qataltumuhu, atau tadi darabtumuhu, darabtumuha, darabtumuhum, gitu ya. Iya. كنا نستمر. رقم 3 كررنا بعدي هذا درس سهل. أفهمتموه؟ مرة أخرى هذا درس سهل. أفهمتموه؟ Hadza ما معنى هذا درس سهل أفهمتموه؟ ini Ini adalah adalah pelajaran yang mudah. apakah kalian memahami? Memahami. جيد. mudah kan Ibu ya? هذا درس سهل أفهمتموه؟ Jawabnya gimana? Na'am fahimnahu jayyidan. Gitu ya, Ibu. أفهمتموه جيد. نعم. رقم 4 كررنا بعدي أين المدرسون؟ Aina أرأيتموهم؟ ما معنى أين المدرسون أرأيتموهم؟ di mana para guru itu? Apakah kalian telah melihat mereka? Ahsantun. Mereka. Apakah kalian melihat mereka? Apakah kalian telah melihat mereka? Iya, tahmahan yakun jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? La yujad? Adunhu la yujad. Tadi terakhir yang jawab siapa, Om? Kita ulangi lagi aja lah dari Bu Amalia. Saya lupa tadi terakhir yang jawab siapa. Ibu ingat yang terakhir jawab tadi siapa? Siapa ya? Tadi Kita ulang aja ya dari Bu Amalia. Tafadhali Bu Amalia, di sana perintahnya iqra'il jumal al-atiyata ma'ad dhamairil madhkurati amamaha. Jadi disambung langsung bacanya, Om. Ara'aitum dan hum. Jadinya bagaimana? Ara'aitumu hum. Enggak bingung ya? Ara'aitumuhum. Ahsanti. Iftahna alaik. Thumma wa ayu raqam 2. Wasaltihi. Raqam 2. Itu nomor 3 itu. Fahimtumuha. Ahsanti. Fahimtumuha. Iftahna alaik. Wa 'indaha ma'ika raqam 3. Ghasaltihi. Ahsanti. Ghasaltihi. Berubah harokatnya. Iftahna alaik. Nastamir ba'daha Bu Yulianisa raqam 4. wajadatuhu. Ahsanti. Wajadtuhu. Ini enggak ada perubahan. Jayyid. Iftahna alaik. Nastamir ba'daha Bu Heti, tafadhali raqam 5. Qataltumuha. Ahsanti. Qataltumuha. Iftahna alaik. جيد. بعدها بو زهرة تفضلي رقم 6. سمعتم؟ Samiktumuha. Samiktumuhum. هو. Samiktumuhu. أحسنتي. سمعتموه. فتح الله عليك. Itu ya. هل من السؤال؟ ما في. نستمر إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك التمرين التاسع. Di sana ada latihan ke-9. Adkhil atau adkhili al. Tambahkan, bubuhkan al. At-ta'rif, al-ta'rif. Al yang untuk tanda ma'rifah gitu ya. Al itu ada beberapa macam. Alal kalimatil lati tahtaha khattun 'inda al-luzum. Tambahkan al pada kata yang bergaris bawah jika diperlukan saja. Ini terkait dengan zu kemarin Ibu yang kita bahas di kaidah. Zu jika kedudukannya sebagai na'tun, bagaimana ketentuannya? Maka kata setelah zu
itu harus sama dengan kata sebelum dzu dalam nakiroh dan ma'rifahnya. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Misal di sana Arina ba'di indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Indi kitabun dzulghilafin ahmaro. Kata dzu di sini sebagai na'tun, maka kata setelah dzu ini harus sama seperti kata sebelum dzu. Dalam nakiroh ma'rifahnya di sana kitab itu nakiroh, maka setelah dzu juga harus nakiroh. Gitu Ibu ya? Kalau ma'rifah bagaimana? Karena ba'di ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Aina Di sini al-kitabu ma'rifah, ada alnya, maka kata setelah dzu itu juga harus ma'rifah. Gitu ya, Ibu ya? Wadah? Ya, boleh. Dan di sana ada 12 soal nih, Ibu sekalian. Dan di sana juga ada keterangan wajib. PR, Ibu. PR. Wow. PR. Ini dikerjakan Ibu ya sebagai tugas tulis, nggak apa-apa Om ya? Ya. Iya, Ustaz. Nah, yang kemarin juga belum dibikin, tolong ya. Iya, Ya, iya belum. Nah, nanti insya Allah sekalian saya bikin kolomnya. Jadi di sana insya Allah untuk perintahnya ini nggak bingung Ibu ya? Insya Itu Allah. pakai li ya Ustaz ya. Bagaimana? Pakai al. Coba nomor satu. Coba nomor satu. Nomor satu. Coba saya baca yang nomor satu. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Jadi karena al baitu di sana ma'rifah, maka kata setelah dzu juga harus ma'rifah. Jadi al babil akhdari. Gitu Ibu ya? Ya. Di cetakan ininya nggak ada li-nya Ustaz. Manjaka. Bagaimana Om? Bukan Di nggak ada 5. PDF-nya nggak ada li. Oh, kalau nggak ada ditambahkan Om. Karena kalau nggak ada li-nya nanti nggak nyambung maknanya Om. Liman kan milik siapa? Kalau man kan siapa saja. Milik siapa? Milik siapa rumah yang berpintu hijau itu kan gitu. Hijau itu. Boleh diulang Ustaz tadi yang? Ulang Ustaz, gimana Ustaz? Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Jadi di sana kita tambahkan al karena kata sebelum dzu itu ma'rifah, ada alnya. Al baitu dzul babil akhdari. Berbeda halnya kalau al baitunya nggak ada alnya, maka tetap nggak ada al juga. Tetap. Setelah itu. Enggak, Ustaz kok jadi kasro Ustaz? Kenapa kok kasroh? Padahal akhdar itu mamnu' min asharf. Alif lam, ada alif lam. Karena ada al. Naam. Aslinya nggak boleh kasroh. Aslinya akhdaro. Kalau nggak ada, kalau misalkan di sini nggak ada alnya, liman dzaka atau liman atau gini aja kita baca dzu babin akhdaro. Aslinya gitu. Dzu babin akhdaro. Babin. Akhdar itu sebagai na'tun dari bab, ya kan Ibu ya? Ya. Mengikuti al-bab. Bab itu mudhafun ilaih majrur. Enggak, maksudnya babilnya jadi kasro. Naam. Baitunya tadi domah. Mudhof ilaih dia. Mudhafun ilaih. Dzu itu kan selalu sebagai mudhaf. Kata setelah dzu selalu sebagai mudhafun ilaih. Dzu itu selalu mudhaf ya Ustaz. Baiklah. Ahdori. Na'tun ahdori karena ngikutin babil ya? Naam,فتحوا عليه. Oh iya. Syukran Ustaz. Naam. Jadi yang nomor 2 ditambahin liman juga? Enggak. Enggak. Ini terkait perlu ditambahkan al atau tidak setelah dzu gitu ya. Ini tugasnya ini perlu ditambahkan al atau tidak setelah dzu, itu kaitannya. Kalau perlu ditambahkan al maka kita tambahkan al, kalau tidak perlu ya maka tetap sama gitu ya. Iya.
Soalun akhar, ada pertanyaan lagi, Ibu? Tunggu, cara tahunya perlu enggaknya gimana, Ustaz? Ya, itu Iya, tadi. sebelum Kata sebelum du itu Oh, ada alnya atau tidak, ma'rifah atau nakirah. Kan kita kemarin mempelajari du itu di sini kalau kedudukannya sebagai na'atun, maka kata setelah du itu harus sama dengan kata sebelum du dalam nakirah ma'rifahnya. Nah, oke. Kalau sebelum du itu ma'rifah, maka setelah du ma'rifah juga. Kalau sebelum du itu nakirah, maka setelah du nakirah juga. Gitu ya, Bu ya? Kira juga. dengan Ustaz. Oke. Baik, Ustaz. Soalun akhar. Yasrallahu murakunna jami'an. Adunu la yujad. Nastamir ila safhah ba'dah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, Ibu-ibu. At-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh berikut. Thumma kawwin jumalan mislaha musta'milan al-kalimat allati bainal qausain. Thumma kawwin, wa ma'na kawwin? Buatlah, bentuklah ya. Buatlah. Susunlah. Gabungkanlah atau gitulah, semakna dengan itu. Nah, itu sudah jadi bahasa kita kan. Jadi menggabungkan antara dua pasangan gitu. Menggabungkan antara dua orang itu jadi satu pasangan. Kawin. Iya. Thumma kawin jumalan mislaha. Kemudian susunlah kalimat seperti contoh dengan menggunakan al-kalimat allati bainal qausain, dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Dua kurung. Baik. Kita baca contohnya terlebih dahulu. Karirna ba'di. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati. Ma ma'na? Apakah kali bermain sepak bola atau basket? Basket. Naam. Gimana Ustaz tadi? Akuratal qadami. A-nya istifham. Apakah? Akuratal qadami la'ibtum. La'iba yal'abu. La'ibtum. Am kuratas sallati. Akuratal qadami la'ibtum. Am kuratas sallati. Maknanya apa Ustaz? Ma makna? Apakah kalian sepak bola atau basket? Basket. Oh, Kurang. Kemarin dong. Bola basket. Naam. Nastamir. Raqam 2. Karirna ba'di. Muhammad. Bola ya? Naam. Kemarin Om 4-0. Kurah itu bola kan ya? Kurah itu bola. Kurah itu bola. Qadam itu sebenarnya telapak kaki sebenarnya. Kuratul qadam, jadi bola kaki. Bola ya. Nastamir. Raqam 2. Karirna ba'di. Muhammadan ra'aita am hamidan? Ra'aita am hamidan. Marratan ukhra. Kurang alif Ustaz. Kalau di bukunya Ustaz kurang alif Muhammadan sama Hamidan. Oh. Muhammadan sama Maksudnya tidak seperti di layar, Om. Iya, kurang aja kan biasanya kalau fathatan kan terakhirnya sudah dapat alif. Tapi di layar ada, Om. Berarti disesuaikan seperti di layar, Om. Itu makanya. Iya, makanya. Nah, punya ibu-ibu mungkin belum direvisi, Om. Punya saya sudah. Saya ada Ustaz A-nya. Yang PDF Ustaz tapi. Naam. Afwan ibu-ibu. Ini di semester 3 ini ada beberapa kesalahan di PDF-nya. Jadi kemarin kita revisi dan yang dipakai di layar ini sudah direvisi. Kita ulang sekali lagi. Karirna ba'di. Muhammadan ra'aita am hamidan? Muhammadan ra'aita hamidan. Ma ma'na Muhammadan ra'aita am hamidan?
Apakah kamu melihat Kamu Muhammad? melihat Muhammad atau Hamid? Oh, Hamid itu Ra'ait. apa sih artinya? Hamid nama Nah. orang. Hamid. Hamid, masa Hamid. Hamid. Atau Au. am dan au itu sama. Am di mana au? Au. Mana mana au? atau Oh. Am di mana au? Au di mana am? Sama. Oh, iya, Am iya, iya. artinya au. Au artinya am. Kamu melihat Muhammad atau Hamid gitu ya? Naam, fatahullah alaik. Oh, oke. Terus نستمر. كررنا معي. أكتاب الفقه أخذت أم كتاب السيرة؟ Kitab al-fiqhi akhadha kitabal fiqhi kitab kitab Bro. saya roti. Sayaroh, Siroh. kitab sayaroh. Kitab sayaroh memang ada kitab sayaroh. Sejarah. Buku otomotif itu. Siroh nak cerita. Siroh. Siroh. Mana siroh? Siroh itu sejarah, Dan Sejarah biasanya kalau dimutlakan siroh itu maksudnya siroh nabawiyah maksudnya. Gitu ya. Nabawi. Oh, Kita ulang sekali lagi. Karena apa nih? Marratan ukhra. Kita coba ulang sekali lagi. Akitab al-fiqhi akhadta am kitab as-sirati? Kitab al-fiqhi akhadha kitab al-sirati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah kamu telah mengambil kitab Fikih atau kitab sirah? Kamu telah apa? Kitab akhadha, ma makna akhadha? Mengambil. Kalau akhadha kamu telah mengambil kan ya? Apakah kita fikih itu ya? Kamu telah mengambil kitab fikih atau kitab siroh gitu kan namanya? Atau kitab sirah. Jadi kalau ibu-ibu memperhatikan di sini dari 3 contoh ini, kira-kira tentang apa ibu di sini? Itu istifham sama am. Jadi a dan am itu. A dan am. Jadi di sana ada istifham a, kemudian di tengah-tengah ada am untuk pilihan, gitu ya, Bu ya? Iya. Bisa difahami kan Ibu ya? Nggak bingung kan Om ya? Ini kok masih banyak sekali sih tamrinnya. Tinggal 1 Om. Kok perasaan saya nggak selesai. Kita coba Om ya. Ini bab 7 panjang sekali. Ini insya Allah gimana Ibu? Kita kalau misalkan lewati dulu halaman ini, terus kemudian ke halaman berikutnya. Di sana halaman berikutnya di sana ada beberapa kata ibu-ibu sekalian. Ta'allamil kalimatil atiyah. Pelajarilah kata-kata berikut. Di sana ada nisfun. Ma makna nisfun? Ma makna nisfun? Setengah. Nus atau nisfun sama. Nus dan nisfun itu sama. Artinya setengah. Jadi orang jangan nisf gitu ya. Jadi orang jangan nisf. Terusun aja Nus setengah. Baik. Thuluthun, ma makna thuluth? Sepertiga. Rub'un, ma makna rub'un? Perempat. Khumsun, ma makna khumsun? Berlima. Sudusun, ma makna? Enam. Sub'un, ma makna? Sepertujuh. Thumun, ma makna? 8. Tus'un, ma makna?
Persembilan. Ushrun, ma makna? Sepersepuluh. 10. Dan seperti saya sampaikan kemarin, dari thuluthun sampai ushrun ini dari thuluthun. Nah, dari thuluthun sampai ushrun ini boleh dibaca sukun, huruf tengahnya boleh dibaca dhammah, gitu ya. Jadi boleh rubu'un, boleh khumusun, boleh khumsun, gitu ya. Baik, ini ada keterangan di sana wajibul hifdzi. Jadi ini juga tugas hafalan tadi, Ibu. Kalau tadi yang tadi tugas tulis, ini tugas hafalan. Gitu, Ibu ya. Nisfun setengah, thuluthun sepertiga, rubu'un seperempat, gitu Ibu ya, dihafal seperti itu. Ya sallallahu alaihi. Jelas kan Ibu ya? Enggak bingung namanya? Ya. Alaikum jami'an. Dan terakhir di sana tamrin terakhir kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Ini kita tunda juga sampai di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi masih sisa 2 tamrin nih Bu ya. Masih ada sisa 2 tamrin tadi. Tamrin ashir di sini dan tamrin thani ashar. Dan itu sudah terakhir. Halaman berikutnya sudah al-kalimat al-jadidah, ya kan Ibu ya? Nah, untuk sore ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Untuk sisa 2 tamrin itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah, dan sekalian kita akan masuk ke ad-darsus tsamin, bab ke-8. Bab ke-8 itu mudah dan pendek. Itu insyaallah semuanya sudah menguasai pembahasan di bab 8. Jadi insyaallah tidak ada kendala. Dan Ibu-ibu sekalian, kalau hari Rabu sore itu banyak yang tidak bisa, ya. Kalau ini pekan depan ini sudah masuk Januari, ya. Iya. Iya, Ustaz. Kalau apa, ya, Afan, ini kalau saya terlalu memaksakan, ya. Kalau misalnya nambah lagi gitu gimana, ya? Biar selesai sampai misalkan hari Ahad sore gitu, misalkan ibu-ibu hari Ahad untuk keluarga, ya? Atau ada jadwal yang lain juga, Ustaz. Ada ujian Ahad, jangan Pak Ustaz. ada ujian. Ya udahlah, hari Rabu saja kita jalani apa yang ada. Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini masih sisa bab 8, 9, 10. Bab 8 pendek. Lalu bab 9 dan bab 10. Bab 10 mungkin ada yang baru tapi tidak terlalu susah. Di sana ada mulai kita dikenalkan fi'lun mudhari di bab 10. Tapi tidak terlalu ditekankan karena penekanan fi'lun mudhari itu ada di semester depan insyaallah, di semester 4. Di semester ini kita hanya ditekankan fi'lun madhi. Untuk fi'lun kita ditekankan di semester ini fi'lun madhi. Fi'lun mudhari di semester depan. Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak turunan kita semuanya menjadi anak turunan yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.